Pernah nggak sih kita berpikir kalau lemak di tubuh kita sebenarnya bukan cuman tumpukan daging tambahan, bukan cuman soal penampilan, bukan cuman angka di timbangan, dan bukan cuman sesuatu yang bikin orang minder ketika bercermin. Karena kenyataannya lemak adalah organ. Iya, organ. Dan mungkin salah satu organ paling kompleks di tubuh manusia. Selama bertahun-tahun, banyak orang menganggap lemak identik dengan kemalasan, kurang disiplin, atau sekadar kebanyakan makan. Padahal, kenyataannya jauh lebih rumit. Tubuh manusia memang dirancang untuk menyimpan energi. Ribuan tahun lalu, nenek moyang kita harus berjalan jauh, berburu, menghadapi musim paceklik. Tubuh kita belajar satu hal, kalau ada energi berlebih, simpan, dan mekanisme itu menyelamatkan manusia selama ribuan tahun. Masalahnya, dunia berubah jauh lebih cepat dibanding evolusi tubuh kita. Sekarang makanan ada di mana-mana, murah, cepat, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan dirancang supaya terasa luar biasa enak. Bahkan banyak makanan modern dibuat agar otak kita sulit berhenti memakannya. Kita hidup di zaman di mana tubuh manusia purba harus bertahan di lingkungan modern. Dan itu menciptakan masalah besar. Karena lemak sebenarnya punya fungsi penting. Tanpa lemak yang cukup, tubuh bisa mengalami gangguan hormon, mudah lelah, sistem imun melemah, bahkan masalah kesuburan. Tubuh membutuhkan lemak, tapi ketika jumlahnya berlebihan, semuanya mulai berubah. Lemak bukan lagi sekadar tempat penyimpanan energi. Ia berubah menjadi organ yang aktif secara hormonal. Lemak mengirim sinyal, mengatur hormon, berinteraksi dengan otak, berkomunikasi dengan hati, otot, sistem imun, dan metabolisme. Dan ketika jumlah lemak terlalu banyak, komunikasi ini mulai kacau. Ada dua jenis utama lemak putih di tubuh manusia. Yang pertama adalah lemak subkutan. Ini lemak yang ada di bawah kulit. Yang kedua adalah lemak visceral. Nah, ini yang berbahaya. Lemak visceral berada di sekitar organ-organ dalam, di antara usus dan hati. Ia sensitif terhadap stres. Saat tubuh stres, hormon seperti kortisol meningkat, dan lemak visceral merespons dengan melepaskan asam lemak ke darah. Inilah alasan kenapa dua orang dengan berat badan yang mirip bisa punya kondisi kesehatan yang sangat berbeda. Ketika tubuh terus mengalami kelebihan lemak, sel-sel lemak mulai membesar sampai melewati batasnya. Bayangkan balon yang terus dipompa. Semakin lama semakin tegang, semakin stres, sampai akhirnya mulai rusak. Sel-sel lemak yang stres ini memicu alarm darurat. Sistem imun datang, sel-sel pertahanan tubuh berkumpul, peradangan muncul. Tubuh seperti berada dalam mode perang tanpa henti. Peradangan kronis mulai merusak pembuluh darah, tekanan darah naik, jantung bekerja lebih keras, risiko stroke, dan serangan jantung meningkat. Lemak berlebih juga mengacaukan hormon lapar dan kenyang. Tubuh punya hormon bernama leptin. Tugasnya memberitahu otak bahwa energi sudah cukup. Masalahnya, ketika kadar lemak terlalu tinggi, otak bisa menjadi kebal terhadap leptin. Akibatnya, tubuh sebenarnya punya energi berlebih. Orang jadi terus merasa lapar, terus ingin makan, bahkan ketika tubuh sebenarnya sudah kelebihan energi. Karena banyak orang berpikir obesitas hanya soal kurang niat. Padahal dalam banyak kasus, tubuh mereka memang sedang mengalami kekacauan biologis. Karena musuhnya bukan cuma makanan, tapi sistem tubuh yang perlahan mulai bekerja melawan dirinya sendiri. Ketika lemak berlebih terus menumpuk, masalah di dalam tubuh mulai berkembang jauh lebih serius. Dan yang paling berbahaya adalah semuanya sering terjadi diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa gejala besar, tanpa peringatan yang jelas. Tubuh terlihat biasa saja dari luar tapi di dalam. Sistem metabolisme perlahan mulai runtuh. Salah satu hal pertama yang terganggu adalah hormon insulin. Insulin adalah hormon yang membantu gula dari darah masuk ke dalam sel tubuh. Sederhananya, insulin seperti kunci, ia membuka pintu sel supaya energi bisa digunakan. Masalahnya, ketika tubuh terus-menerus dibanjiri stres akibat lemak berlebih, sel tubuh mulai resisten terhadap insulin. Mereka seperti berhenti mendengarkan. Akibatnya, gula tetap menumpuk di darah. Tubuh lalu mencoba mengatasinya dengan memproduksi insulin lebih banyak, lebih keras,
lebih sering, dan proses ini bisa berlangsung bertahan-tahan tanpa disadari. Mungkin awalnya cuma mudah lapar, mudah haus, mudah lelah, atau berat badan yang makin sulit turun, tapi pankreas mulai kelelahan. Dan di titik tertentu, muncullah diabetes tipe kedua. Disinilah kerusakan mulai menyebar hampir ke seluruh tubuh. Gula darah tinggi merusak pembuluh darah kecil, saraf ginjal, mata, jantung, penglihatan memburuk. Luka lebih sulit sembuh, tubuh terasa lemah, saraf mulai rusak, bahkan fungsi otak dan suasana hati juga bisa ikut terpengaruh. Karena tubuh manusia bukan mesin dengan bagian terpisah. Semuanya saling terhubung. Ketika metabolisme rusak, efeknya bisa terasa kemana-mana dan yang sering tidak disadari banyak orang. Lemak berlebih juga meningkatkan risiko kanker karena peradangan kronis dan kekacauan hormon menciptakan lingkungan yang mempermudah pertumbuhan sel abnormal. Risiko penyakit jantung meningkat, stroke meningkat, gangguan hormon meningkat, bahkan kualitas hidup sehari-hari ikut menurun. Energi cepat habis, tidur tidak nyenyak, napas terasa pendek, tubuh terasa berat, fokus menurun. Dan ironisnya, masyarakat seringkali tetap membahas semua ini dari sisi penampilan terlebih dahulu. Seolah masalah utamanya hanya soal bentuk tubuh. Padahal yang dipertaruhkan jauh lebih besar. Kesehatan, energi, kualitas hidup, dan masa depan. Namun ada satu hal penting yang sering terlupakan. Tubuh manusia punya kemampuan pemulihan yang luar biasa. Ketika berat badan mulai turun, tubuh mulai berubah, peradangan menurun, tekanan darah membaik, kadar gula lebih stabil, kerja organ menjadi lebih ringan. Bahkan dalam banyak kasus, penurunan berat badan dapat memperbaiki kondisi diabetes tipe 2 secara signifikan. Dan perubahan itu tidak selalu harus ekstrem. Bukan berarti semua orang harus punya tubuh sempurna. Bukan berarti harus kurus seperti standar media sosial. Karena kesehatan tidak selalu terlihat dari foto. Yang jauh lebih penting adalah apakah tubuh kita bekerja lebih baik dibanding sebelumnya. Apakah energi kita meningkat? Apakah tidur lebih baik? Apakah tubuh terasa lebih ringan? Apakah kita lebih sehat? Karena tujuan sebenarnya bukan mengejar kesempurnaan, tapi membantu tubuh bekerja sebagaimana mestinya. Masalahnya, dunia modern memang membuat itu sulit. Makanan ultraproses, kurang tidur, stres, kurang gerak, kebiasaan, serba instan. Semua saling menumpuk dan perubahan besar biasanya tidak dimulai dari langkah besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Berjalan sedikit lebih banyak, tidur sedikit lebih cukup, mengurangi minuman manis, makan lebih sadar. Karena kesehatan bukan dibangun dalam satu malam, tapi dari pola yang terus diulang. Dan mungkin salah satu hal paling penting yang perlu diingat adalah perjalanan menjaga kesehatan tidak seharusnya dipenuhi rasa malu. Rasa bersalah jarang menghasilkan perubahan jangka panjang, tapi pemahaman bisa memahami bagaimana tubuh bekerja, memahami kenapa kita mudah lapar, memahami kenapa makanan tertentu terasa sulit ditolak. Semakin kita memahami tubuh sendiri, semakin besar peluang kita mengambil keputusan yang lebih baik. Bukan karena dipaksa, tapi karena sadar, karena pada akhirnya tubuh yang sehat bukan cuma soal hidup lebih lama, tapi juga hidup dengan energi yang cukup untuk menikmati hidup itu sendiri. Dan mungkin perubahan terbaik dimulai dari satu kesadaran sederhana. Tubuh kita bukan musuh. Ia hanya mencoba bertahan di dunia yang berubah terlalu cepat.